Cek, cek. Oke, perhatian semua bagi para wisudawan yang masih ada di luar. Kita akan masuk sesi foto. Jadi yang lagi di luar silakan masuk. Sekali lagi bagi wisudawan yang masih di luar silakan masuk karena kita akan ambil foto bersama. Iya. Empat belas. Sekali lagi para wisudawan yang ada di luar silakan masuk karena kita akan mengambil gambar.
Cek, cek. Eh, kita akan masuk dalam foto sesi. Jadi ini akan per konsentrasi. Jadi diminta terlebih dahulu Bapak Ibu S2 bisa berdiri pas di belakang kursi. Ya, mari. Sambil menunggu dosen-dosen. Cek. Cek. Teman-teman dokumentasi bisa tolong untuk pindahin kursinya. Karena ini kelihatan. Itu singkirin. Yang ke sana singkirin. Karena terlihat. Cek. Ya ini mejanya juga. Mejanya juga. Teman-teman yang S1 dari sini sampai sini bisa ngungsi ke tempat lain bentar karena masuk. Enggak, sorry. Sebelah sini enggak. Ini aja ke depan. Yang ini silahkan mengungsi. Yang belakangnya enggak. Belakangnya enggak. Ininya aja. Oke. Cek. Teman-teman dokumentasi, kursinya ini, barang-barangnya.
Ya, Pak Hengki bisa bahunya sedikit ke belakang. Ya, Pak Simon agak tegak sedikit ke depan. Ya, bagus kalau kakinya jangan ditarik ke belakang kursi ya, di depan saja ya. Yang S2 cukup. Siap, lihat ini ya. Ya, siap Bapak Ibu, lihat ke kamera. Ya. Oke. Ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Bapak, mari Pak, lihat kamera Pak. Pak kamu. Oh, tali toganya enggak, silakan. Iya. Mau ikut? Yang sebelah sana. Ke sebelah kiri. Iya Kak, tali toganya, iya. Di sebelah kanan. Kak Sarpin, pindahin. Iya. Terima kasih. Ya, kita ulang. Pandangan ke sini semua, ke kamera. Itu yang nomor 50. Ambil kamera satu ya. Tahan Pak, tahan. Siap, 1, 2. Lihat sini, 1, 2. Ya, lihat sini. Wah, terus kok. Satu, dua. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Ya, minta tolong untuk kali ini kita foto lepas masker tadi untuk kalian bawa pulang saja. Ini tidak boleh dipublikasikan ya, hanya untuk kalian bawa. Saya akan foto tanpa masker. Terus langsung cepat jadi setelah. Ya, boleh dibuka sebentar saja. Ya, boleh dipegang juga tidak apa-apa. Ini menandakan kita lagi. Oke, lihat sini sebentar. Cepat saja. 1, 2. Lagi 1, 2. Lagi 1, 2. Lagi 1. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ya, terakhir. Pasang kembali. Terima kasih. Ya, kakak, bapak-bapak S2 bisa meninggalkan tempat dan lanjut ke S1 teologi. Mari. Yang perempuan bisa berdiri di belakang bapak ibu dosen, yang perempuan. Yang laki-lakinya bisa naik ke atas. Cek. Tali toganya bisa di kanan aja. Yang S1, tali toganya di kanan. Laki-laki yang S1 bisa geser. Perhatian, ini yang sesi nanti yang terakhir tidak pakai masker. Tolong kalian jangan diupload ya yang sudah diambil karena kampus bisa ditegur. Jadi yang mereka foto juga ini akan mereka terima dalam amplop dengan nama-namanya. Yang mereka terima filenya itu cuma yang pakai masker. Itu yang boleh diupload. Tolong sekali lagi yang sudah ambil tadi terlanjur, mohon jangan diupload ke medsos. Kayaknya yang di belakang yang agak tidak terlalu tinggi bisa turun di depan. Bapak yang nomor 2 dari ujung, karena yang wanita kurang. Ini masuk sedikit.
satu, ya, lagi. Terus di ujung tambah satu turun. Yang Bapak yang di ujung boleh turun. Nah, pas. Ya. Perhatikan talinya di seragam, taruh sebelah. Medalinya kasih lurus ya. Oke. Cang. Paduan suara Kevin. Ya, thank you. Ya, lagi yang perempuan. Lanjut. Yang di belakang ngikutin. Lagi. Oke, cukup. Lihat ke kamera semua, lihat ke kamera. Oke. Yang Bapak Ibu bisa jangan difoto ya, mohon. Ini untuk internal. Ya. Nomor 4. Enggak, perempuan. Siapa kok? Mataku. Ya, Lois. Lois, Pak. Ya, tukar sama Priscilla. Ya. Oke. Siap ya, lihat sini. 1, 2, lagi 1, 2. Kasih wajah yang bagus ya, senyum. 1, 2, lagi 1, 2. Lagi 1, 2. Pakai maskernya. Ya. Oke, kembali masker. Dan yang teologi bisa turun. Silakan yang pendidikan agama Kristen. Yang tambah di ujung sini saja lebih agak longgar. Yang di ujung masuk sedikit. Yang baris kedua jurusan pak masuk sedikit. Ya, lihat ke sini semua. Yang paling ujung bertukar dengan sampingnya. Yang tukaran dengan yang nomor 2 pindah di ujung karena agak terhalang di topinya dosen. Ya, oke. Ada tambahan 1. Bisa rapat-rapat sini, di tengah masih agak longgar. Rapat-rapat sini. Ada tambahan 1. Oke. Ini enggak terlalu
Eh, Kak, ya, bisa tukar aja, ya, pakai yang ini di dalam. Pakai yang ini. Ya, tukar. Iya. Iya. Agak agak longgar dikit, agak longgar dikit. Iya, agak longgar dikit. Enggak. Bukan kayak gini. Iya. Siap. Tali toga di kanan ya, tali toga. Nanti par sama musik digabung sesuai arahan dosen. Oh, digabung sekarang, Pak? Oh, kalau gitu, ya. Sekarang, par dan musik. ATM di mana ya? Mas, ATM di Saya kira terlalu lama ya. Pak Hengki, bentar. Padat, Pak. Padat sekali. Baris kedua Iya. kalau ditambah 66 sekitar 12 orang boleh. Ini udah lebih. Nanti satu sesi khusus par sama musik gabung setelah ini. Tali toganya udah di kanan. Ya, siap semua lihat sini. Bapak Ibu, mari. Ibu, mari. Tapi ya, 1, 2. Oh tunggu, ya sekali lagi ulang. 1, 2. Cepat saja. Mohon jangan ada yang berfoto di HP dan jangan ada yang posting. Cek, pasang kembali yang pak bisa turun, silakan par dan musik. Par dan musik, mari. Laki-laki di atas. Coba dulu, bentar. Oh, cukup. Masker panitia, masker putih. Ada yang pakai masker hitam soalnya. Pak, ini laki-laki di atas di bawah. Laki-laki di atas atau di bawah? Di pinggir. Sudah. Di atas. Ya, yang wanita bisa geser. Tali toganya di kanan.
Ya, itu di belakang. Oke. Tadi foto ulang. Yang bagus yang di belakang karena ini apa masih jaraknya ya. Jadi yang belakang jangan terlalu rapat. Longgar lagi. Yang di bawah juga perempuan geser lagi. Ya kasih jarang-jarang dapat. Ya. Ya, ya oke. Boleh. Yang nomor 2 pas di antaranya. Ya oke. Ya, mari lihat sini, Bapak Ibu, teman-teman. 1 2 1 2 tahan. 1 2. Ya, cepat saja. Ya, jangan ada yang foto. Bentar. Kristi, tali toganya. Iya. Pasang kembali maskernya. Pak Par, silakan tolong. Pak Par musik. Nih, dosen Pak. Masih ada waktu, boleh kita ambil dosen saja. Tapi sebaiknya terlalu panjang. Sebagian berdiri di belakang supaya agak besar-besar gambarnya barangkali. Kalau ada sukarelawan yang bisa berdiri di belakang, kira-kira 7 orang atau 8 orang saja. Dosen saja. Oh, enggak apa-apa, ikut dulu Pak, ikut dulu. Nanti habis ini baru boleh. Nah, ya. Siap Pak, nanti di luar atau di sini saja. Sini. Ya. Saya minta tolong sama kamar sini. Ya, dosen yang berdiri agak jarang-jarang. Kasih. Ya. Ya, Pak Kris di tengah katanya. Di tengah, ya. Pak Hengki kalau bisa di nomor 2 di sini. Mereka berdua tinggi-tinggi, Pak Armin tinggi juga badannya jadi dengan Pak Kris di sini. Ya, Pak Kris, enggak, biar di situ boleh Pak Hengki. Ya. Satu kali lagi, Pak Simon kayaknya lebih tinggi Pak. Oh iya. Agak jarang-jarang Pak, jangan terlalu rapat. Ya, agak keluar lagi. Ya, Pak Kris juga, Pak Armin tetap Pak. Pak Hengki yang geser sedikit. Oke. Ya, lihat ke sini. Habis ini
Setelah ini panitia bersiap-siap. Semua panitia bersiap-siap. Tetap lihat ke saya, Pak. Ya. Ya. Agak salting. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Ya, bisa melanjutkan dengan tehnya. Para panitia, seluruh panitia yang terlibat, seluruh panitia. Ya cepat, mari ayo. Pak Andrew Suplik, Ketua Panitia, di depan. Dan di tengah. Mari seluruh panitia, Pak Andrew bisa di tengah. Ya, seluruh panitia. Yang merasa panitia, mari panitia-panitia. Yang panitia-panitia, ya, yang panitia kalau ada, mari. Panitia, ya, kita cepat saja. Bentar. Kak Rian, di sini mau Kak. Kak Nyoman. Oh, sudah. Ya, yang pakaian adat mungkin bisa di atas, kayaknya lebih cantik. Kalau di atas. Ya. Pak Lani bisa di bawah aja. Oke. Berarti gua ujung, Bro. Karena iya, Bu. Ya, yang ini sesuai pasangan adatnya. Satu orang. Mari, Ibu Beatrice panggil. Siapa? Nesti mau Nesti. Nesti ya? Ya. Mari. Saya Pak. Tengah atas.
Ya, panitia bisa bantu kursinya. Cek. Ya, yang laki-laki mungkin kalau bisa bantu, yang merasa laki-laki. Padus, yang laki-laki kalau bisa bantu. Kan dia bilang merasa laki-laki Kak. Kalau dia bilang yang merasa laki-laki di luar dari itu juga. Ya deh. Pak, ini apa-apa. Penting kan sudah tahu tempat duduk toh. Ini S2. Atur saja sesuai ini. Tidak usah sesuai nomor. Iya, nomor sesuai nomor. Kita nggak masuk. Karena sudah ingat toh. Enggak, Kak, batas di sini kayaknya. Oh, batas di sini. Iya. Oh, mau kemana? Kenapa? Ya, ambil lah. Coba dulu. Nggak ngerasa laki? Iya, iya. Ini di sini. Oh iya, boleh Ah, dari orang Rick. saya berdiri di sana. Rick, Heles, maju lagi. Duduk di sini, duduk susah nggak usah sesuai nomor. Karena ini ke atas. Duduk lah Kak, kayak tempat yang tadi. Sudah apa-apa. Enggak Kak, duduk kayak yang tadi Kak. Kayak yang tadi. Ini mereka atur sudah sesuai nomor, tapi enggak apa-apa duduk yang tadi Kak. Kalian duduk di tempat kalian tadi. Enggak Kak, satu sana. duduk, Kak. Nggak usah, cabut nomornya aja, cabut nomornya aja. Cabut nomornya aja. Cabut nomornya aja. Duduk Kak, kayak yang seperti ini. Iya. Kira. Cabut nomornya aja, cabut nomornya aja. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ya, Lebih satu ini. sesuai yang tadi karena ini sudah diatur sudah apa-apa. Tapi tetap nomor yang sama. Ini berapa nih? Nah, gitu. Bisa di sini. Tiga. Saya angkat. Satu saja meja kan? Iya, satu Jibu.
Cek. Cek. Cek, cek.
Wisuda sarjana ke-47 dan wisuda pasca sarjana ke-33 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, Sabtu 11 September 2021. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar bersama para dosen memasuki ruangan. Hadirin disilahkan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta, dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Untuk mengenang jasa para pahlawan, secara khusus pahlawan pendidikan, dan secara lebih khusus lagi para pendahulu Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai yang berjasa dalam pengelolaan pengembangan sekolah ini. Mari kita mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Doa pembukaan oleh Pendeta Simon Alexander Tarigan MTH. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena oleh kasih dan anugerah-Mu kami semua boleh berkumpul di dalam ruangan ini. Kami bersyukur juga pada pagi hari ini, karena 92 mahasiswa kami boleh menyelesaikan pendidikan mereka dan pada pagi hari ini akan diwisuda. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, sebagai orang tua, sebagai dosen yang masih dapat memberi kesempatan kepada kami untuk mendidik mereka. Dan dalam kesempatan pandemi ini, kami mohon penyertaan, perlindungan Tuhan kepada kami semua yang hadir, supaya sama seperti kami datang dengan sehat, kami dapat pulang dengan sehat. Dan akhirnya Tuhan, apapun yang kami buat di tengah-tengah acara ini, supaya nama Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami tinggikan dan kami muliakan. Kami mulai semua kegiatan ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat Senat terbuka luar biasa dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar.
rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-47 dan pasca sarjana ke-33 pada hari Sabtu 11 September 2021 bertempat di Maiko Hotel and Convention Center, Onyx Ballroom, lantai 3 pada pukul 9:02 atas nama Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey. Dengan ini membuka rapat Senat terbuka ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar oleh paduan suara Gita. Laporan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Laporan ini dapat dibaca dalam buku laporan ketua yang sudah ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Orasi ilmiah oleh Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang, didahului pembacaan kurikulum vitae orator oleh Bapak Aldorio Flavius Lele MTH. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati dan saya kasihi, sebelum orator menyampaikan orasi ilmiah, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae atau CV dari orator kita pada hari ini. Nama, Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang. Tempat tanggal lahir, Kupang, 28 Desember 1973. Kelompok keahlian, teologi praktika. Nama istri, Nanlis Suryani Mantiaha, STH, MA. Nama anak, Yan Isaya Laukapitang dan Petrince Dina Laukapitang. Riwayat pendidikan, S1 Sarjana Teologi, diselesaikan pada tahun 1996 di STT Jeffrey Makassar. S2 dalam bidang Magister Divinitas
diselesaikan pada tahun 1998 di STT Jafrai Makassar. S2 untuk Magister Teologi diselesaikan tahun 2012 di STT Jafrai Makassar. S3 untuk Doktor Teologi diselesaikan tahun 2016 di STFT Jafrai Makassar. Riwayat kerja selama bergabung di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2017 dipercayakan sebagai Ketua Lembaga Misi dan Pengabdian Masyarakat. Tahun 2018 hingga tahun 2021 dipercayakan sebagai Direktur Program Pasca Sarjana STFT Jafrai Makassar. Selanjutnya, kegiatan penelitian yang telah dipublikasikan. Dari tahun 2013 hingga tahun 2021, ada 13 karya tulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, artikel, dan juga buku. Di antaranya tahun 2013 sampai 2017, ada 5 jurnal yang telah diterbitkan. Selanjutnya tahun 2015 hingga tahun 2021, ada 4 buku yang telah dipublikasikan. Selanjutnya tahun 2016 hingga tahun 2021 sebagai editor untuk 4 buah buku. Selanjutnya dalam hal pembimbingan, telah meluluskan mahasiswa bimbingan untuk program sarjana lebih dari 50 mahasiswa. Untuk program magister, lebih dari 20 mahasiswa. Dan untuk program doktor, telah meluluskan mahasiswa bimbingan sejumlah 2 orang mahasiswa. Selanjutnya untuk penghargaan. Dari tahun 2010 hingga tahun 2018, telah memperoleh 27 penghargaan, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber untuk kegiatan baik itu secara lokal, nasional, dan juga internasional. Selanjutnya, riwayat dalam organisasi profesi atau masyarakat keilmuan. Tahun 1999, menjabat sebagai wartawan surat kabar harian Sasando Pos Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tahun 1999 hingga tahun 2011, menjabat sebagai Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Siloam Oebobo. Tahun 1999 hingga tahun 2016, menjabat sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi Injili dan Kejuruan Kupang. Tahun 2006 hingga tahun 2011, menjabat sebagai Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia, Daerah Kupang, NTT. Tahun 2004 hingga tahun 2008, menjabat sebagai Sekretaris 1 Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Nusa Tenggara Timur yang disingkat PGLII NTT. 2008 hingga tahun 2014, menjabat sebagai Ketua 2 Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Nusa Tenggara Timur atau disingkat PGLII NTT. Tahun 2013 hingga tahun 2014, menjabat sebagai anggota FKIP, Gereja-Gereja Kristen Seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2014 hingga tahun 2018, menjabat sebagai Ketua 1 Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Nusa Tenggara Timur atau disingkat PGLII NTT. Dan selanjutnya tahun 2011 hingga tahun 2016, menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili dan Kejuruan Kupang. Demikian pembacaan kurikulum vitae dari orator kita pada hari ini. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Yunus Laukapitang untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Kepada Bapak saya persilakan. Shalom.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Gereja Kemi-Injil Indonesia yang hadir bersama-sama dengan kita bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jeffrey dan anggota yang hadir bersama-sama. Dan juga saya hormati Ketua PGI Wilayah Sulawesi Selatan yang hadir bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, ketua-ketua sekolah tinggi yang ada di Makassar, ketua SDT Intim yang hadir bersama-sama. Yang saya hormati Ketua Gereja Kemi-Injil Wilayah Intim 1 bersama dengan anggota, dan juga Ketua Gereja Kemi-Injil Daerah Sulsel Bar. Saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Tunggal Jeffrey dan seluruh pimpinan yang hadir, semua staf dosen. Mungkin dari pihak kooperatif juga hadir, saya ucapkan selamat, dan juga dari Kementerian Agama yang hadir, saya menyampaikan hormat untuk kesempatan ini. Dan juga yang saya kasihi semua orang tua yang datang dalam sukacita bersama, dan berbahagia semua wisuda dan wisudawati yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit dari penjelasan orasi yang saya tulis. Sudah Bapak Ibu ada di tangan. Tema besar adalah sampai berapa lama ya Tuhan. Saya melihat ini sebagai suatu pertanyaan yang ada berhubungan dengan spiritualitas, yang saya sedikit mengkaitkan itu dengan situasi perkembangan di era disrupsi teknologi. Spiritualitas yang pada bagian ini saya melihat dari kehidupan Nabi Yesaya, yang setidaknya itu dapat memperlengkapi para wisudawan dan kita sekalian di tengah era zaman ini. Spiritualitas menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan, kehidupan masyarakat. Tidak hanya orang kepala besar, tapi badan kecil, hati kecil, berbahaya sekali. Ya. Dan bagian ini saya melihat bahwa spiritualitas Nabi Yesaya yang saya lihat dibagi atas 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengenalan, yang kedua aspek pengudusan, dan yang ketiga aspek pengutusan. Pengenalan dalam bagian ini dibagi atas 3. Dan kala Yesaya punya pengalaman spiritualitas dengan Tuhan, dia mengenal Allah, bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang adalah Raja atas semesta, tapi juga Allah adalah Allah yang kudus. Dalam bagian itu dinyatakan juga dalam pujian para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Pengenalan akan Allah ini yang mulia, agung, suci ini memberi dampak spiritualitas yang berikut. Ia kenal dirinya. Dan di situ dikatakan, aku adalah orang yang najis, yang kudus, tidak layak. Yang ketiga, dia juga punya pengenalan akan dunia. Aku di tengah lingkungan atau dunia yang juga najis bibir. Dan itu ada sedikit penjelasan-penjelasan yang bisa kita lihat dari teks Yesaya, sampai kepada satu kesimpulan akhir bahwa seperti halnya dalam konteks Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari satu orang saja yang bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak temukan. Berarti dosa sudah merusak seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Sistem agama, sistem politik, sosial ekonomi, semua sudah dirusak oleh kekuatan dosa itu sendiri. Dan pada akhirnya
Yang kedua adalah pengudusan. Dan dalam bagian ini jelas bahwa pengudusan itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Pengudusan. Dan pengudusan itu berdampak kepada pengampunan dosa dan kesalahan. Dan itu dilakukan oleh Allah saja. Dan pada yang ketiga, spiritualitas yang ketiga adalah pengutusan. Dan dalam bagian ini ada beberapa prinsip yang kita bisa lihat bahwa pengutusan itu bersumber dari Allah. Allah yang mencari orang yang mau diutus. Siapa yang mau pergi untuk aku? Pengutusan membutuhkan kerelaan dan komitmen untuk melaksanakan tugas. Saya menjawab, ini aku, utuslah aku. Pengutusan, ada objek pengutusan yang jelas kepada bangsa Israel, kerajaan selatan. Dan dalam pengutusan, seorang yang diutus memahami apa yang menjadi isi pemberitaan dalam pengutusan. Dan di dalam bagian itu, berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berhubungan dengan berita penghukuman. Ya, penghukuman. Dan yang pada prinsip yang kelima, pengutusan seorang utusan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dan waktu Tuhan dalam pengutusan itu. Sehingga pertanyaan tadi, sampai berapa lama ya Tuhan? Ada berhubungan dengan spiritualitas pengutusan berhubungan dengan waktu itu. Dan disampaikan di sana sampai hukuman itu terjadi, sampai kota-kota bahkan tanah menjadi sunyi sepi. Sampai kepada satu titik adalah pemulihan. Ada tunas kudus yang menjadi tujuan Allah. Pemulihan. Jadi ada penghukuman tapi di sana juga ada pemulihan sampai kepada tunas yang kudus sebagai tujuan daripada Tuhan bagi Israel. Dan kita semua memahami sejarah bahwa Israel, kerajaan selatan, harus masuk ke dalam pembuangan 70 tahun. Setelah itu mereka kembali oleh dekret Kores. Ezra memimpin untuk membangun bait Allah. Nehemia memimpin untuk membangun bait Allah. Prinsip-prinsip inilah yang dapat kita ambil untuk membangun suatu spiritualitas unggul di tengah-tengah era disrupsi teknologi saat ini. Satu lompatan teknologi yang begitu cepat. Sekiranya spiritualitas unggul dapat kita bangun dari prinsip tadi. Bahwa seorang pelayan yang membangun spiritualitas unggul, dia harus mengenal Allah sebagai Tuhan yang kudus, Allah Raja atas segala raja. Dia harus punya pemahaman itu. Dan itu juga yang terjadi dalam pelayanan-pelayanan para rasul, para nabi. Mereka orang-orang yang kenal diri mereka di hadapan Tuhan. Kenal Allah menjadi penting sekali. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku setiap hari diubahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan demikian. Setelah itu dia harus kenal dirinya di hadapan Tuhan sebagai orang yang telah dikuduskan Tuhan. Dia tahu identitas dirinya sebagai orang-orang yang telah lahir dari Allah. Rumahnya menjadi bait bagi Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi penting sekali, pengenalan akan diri. Jangan sampai ya, karena kondisi disrupsi teknologi ini kita kehilangan identitas diri. Ini yang perlu kita pahami. Selanjutnya, dia harus mengenal lingkungan atau dunia yang di mana dia ada. Ini ada tulisan editorial Dr. Karel Phil Erhari, Spirit Ekologi. Di situ ada istilah spiritual ekologi. Ya, kita ada di tengah dunia yang sedang mengalami juga masalah lingkungan saat ini. Dan itu menjadi nubuatan Nabi Yesaya sebenarnya, kalau Yesaya 24 ayat 5-6. Bumi cemar oleh karena penduduknya.
melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi, sumpah serapah, memakan bumi, dan bumi akan hangus terbakar, manusianya menjadi sedikit. Dan itu yang sudah kita mulai alami saat ini. Pemanasan global dan berbagai dampaknya sudah kita alami. Ya. Jadi spiritualitas itu yang kita harus bangun juga. Saya mencatat ada teolog Maria Barth menulis bahwa ekologi adalah intisari teologi. Bahkan jika tidak ada kesadaran ekologi, sia-sialah teologi. Dr. Abel Simpson, seorang pemimpin gereja besar yang memulai gereja Kemenjil dunia, dia juga memahami dunia di mana dia ada dan berupaya untuk menjawab masalah-masalah pada saat itu dengan pelayanan-pelayanan yang utuh untuk menjawab masalah yang utuh pada waktu itu. Injil yang utuh bagi manusia yang utuh. Saudara, di tengah-tengah Indonesia saat ini maupun dunia, ada isu besar dunia yang menjadi kesepakatan pemimpin-pemimpin dunia ini. Sustainable Development Goals sebagai 17 isu dunia. Seorang hamba Tuhan, saudara-saudara yang akan menamat, saudara harus memahami isu ini juga. Gereja juga harus berpartisipasi. Ya, mungkin hal-hal praktis ya, gereja hijau. Ada ya bank sampah gereja lah gitu ya. Mendaur ulang sampah, ini hal-hal praktis yang bisa dibuat oleh gereja. Dalam kondisi pandemi global saat ini COVID-19 ya, gereja ada di depan juga memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana hidup sehat. Ya. Baik. Dan juga pengudusan dan pengutusan. 3 ini yang bisa dilakukan. Pengudusan bicara tentang kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus hari lepas hari. Di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan pelayan yang memahami itu. Dan juga pengutusan, melakukan itu sampai selesai. Seperti halnya Kristus dan Paulus menyelesaikannya. Dan dalam pengutusan ini ada istilah ya sekarang, spiritualitas kenosis dalam pengutusan pelayanan. Bahkan PGI ada spiritualitas keugaharian, kesederhanaan bisa dibangun bersama. Bagaimana upaya untuk membangun spiritualitas unggul? Ada upaya pemerintah, pribadi, keluarga, dan juga lembaga pendidikan, secara khusus lembaga pendidikan teologi. Kita juga membangun spiritualitas. Itu juga menjadi bagian dari yang telah dilaksanakan oleh kampus. Kita akademis praktis, alkitabiah, tapi juga spiritualitas kita bangun. Dan itu yang dilaksanakan oleh kampus. Dan juga saudara-saudara alumni, saudara-saudara penamat sudah mengalaminya dan terus mengalaminya. Gereja membangun itu sebagai pusat pemuritan untuk membangun spiritualitas unggul bagi generasi baru ini. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan orasi ini. Saudara-saudara bisa membacanya, mendalaminya, mengembangkannya, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan pelayanan hari lepas hari. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat untuk meraih kesuksesan dalam tahun pendidikan, selamat mengabdikan diri dalam pelayanan dengan tetap membangun spiritualitas unggul di dunia yang mengalami disrupsi teknologi. Immanuel Soli Deo Glory. Terima kasih. Saya kembalikan. Wisuda sarjana dan pasca sarjana. Pembacaan surat keputusan wisuda Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Geoffrey Makassar oleh Pendeta Dr. Tri Supartini.
saya akan membacakan kepada kita semua, secara khusus para wisudawan, surat keputusan, dan saudara-saudara yang akan dipanggil namanya silahkan maju ke depan. Surat keputusan nomor 185 garing SK W garing PPS STFTJ garing Romawi 9 garing 2021 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini Sabtu 11 September 2021. Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat keputusan Ban PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2842/SK/Ban PT /M Romawi 5/2021 tanggal 11 Mei 2021. 4. Izin penyelenggaraan Ditjen Bimas Kristen nomor 421 tahun 2018 tentang pemberian izin penyelenggaraan program Stratum 2 program studi teologi tanggal 19 Oktober 2018. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai Makassar pada tanggal 7 September 2021 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 11 September 2021. 2. Mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata yang terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar tanggal 11 September 2021, Direktur Pasca Sarjana STFT Jafrai, Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang. Lampiran surat keputusan tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada Sabtu tanggal 11 September 2021. Stratum 2, Magister Teologi. Nama 1. Nama Ripenus Gwijangge, predikat kelulusan cum laude. Dua, Darmawati Pongka Padang, predikat kelulusan cum laude. Tiga, Edi Pasanda, predikat kelulusan magna cum laude. 4. Yosep Andreas, predikat kelulusan cum laude. 5. Aaron Sinaga, predikat kelulusan cum laude. 6. Martin Pasaribu, predikat kelulusan cum laude. S2 nanti karena sambutan dan prodik baru lanjut kita bisa.
Tujuh, Delviana Usi, predikat kelulusan cum laude. Delapan, Sarpin, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sembilan, Sugeng, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sepuluh, Seprianus Tateni, predikat kelulusan sangat memuaskan. Bapak Ibu sekalian, kami akan lanjutkan nanti untuk S1, untuk stratum 1, dan kita akan melanjutkan dengan sambutan dari Bapak L2 Dikti. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara wisuda kami. Namun karena beliau tidak dapat mengikuti acara ini hingga selesai, karena ada acara lain yang harus dihadiri, maka kami memberikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSI, selaku Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak kami silakan. Maaf ya, protokoler. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Yang saya hormati para tokoh agama, pendeta yang hadir pada kesempatan ini, dan saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati tokoh masyarakat, pengurus dan pembina yayasan. Ada sahabat saya saya tanya, apa kita di sini? Oh, anggota yayasan. Saya kira rektor. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrey Makassar, beserta seluruh anggota Senat, para dosen dan staf. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, para orang tua, para istri, para suami, wisudawan, wisudawati. Karena saya lihat tadi yang sementara ke panggung itu, oh ini pasti S2, kalau bukan S2, S3. Nah, karena sudah kelihatan muka-muka orang sudah bahagia semua. Ya. Jadi ada yang suaminya ada di sini, ada juga yang istrinya. Tapi yang paling membanggakan saya tentunya adalah orang tua para wisudawan wisudawati dari program sarjana. Karena kalau program sarjana itu 99% atau paling tidak 95% masih dibiayai oleh orang tua.
Jadi saya sering mengatakan bahwa sebetulnya pahlawan pendidikan hari ini itu adalah orang tua. Pemerintah kita telah berupaya bekerja keras untuk membantu pembiayaan pendidikan untuk anak bangsa, tetapi belum bisa semuanya. Dan masih dominasi oleh para orang tua. Untuk itu sekali lagi para orang tua, terima kasih atas kerja kerasnya, jerih payahnya, cucuran keringatnya, bahkan cucuran air matanya yang dia telah diberikan kepada anak-anak kita, dan pada hari ini mereka membuktikan bahwa amanah yang diberikan mereka pertanggungjawabkan. Dengan selesainya mereka hari ini membuat kita bahagia dan bangga kepada mereka. Untuk itu kepada Ananda wisudawan wisudawati program sarjana, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada wisudawan wisudawati program magister, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan cinta kepada Anda semua. Anda telah bekerja keras, Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah pemegang amanah yang baik dari para keluarga dan orang tua. Terima kasih kepada pengelola, para dosen yang menghadapi anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini kan terkadang ada bandel-bandel juga. Tapi kalau teologi ya barangkali kurang bandelnya. Oh, sama saja. Saya kira itu wajar karena mereka anak-anak muda yang memang harusnya berpikir dan mau kritis. Karena untuk pendeta juga kalau tidak kritis tidak bisa. Iya. Tapi kalau kelewat kritis juga berbahaya. Nah, sama dengan ustaz. Begitu juga, kalau tidak kritis juga tidak bisa. Tapi kalau kelewat kritis juga membahayakan. Nah, itu. Yang pasti bahwa kita berdoa agar jerih payah, cucuran keringat dan cucuran air mata dari para keluarga, para orang tua, mudah-mudahan Tuhan yang akan membalasnya. Hadirin yang saya muliakan, yang saya banggakan, saya ini sudah hampir selesai jabatan, baru bisa datang ke sini. Ini saya hanya sering melihat teologi ya Japre ini di perengkingan. Jadi Bapak itu rankingnya bagus, Pak. Saya hanya lupa, Andi Pajerin coba dicek kembali. Karena setahu saya ini rankingnya bagus. Saya bilang yang mana ini perguruan tingginya ini. Rasa cuman ketemu beberapa biasa memperkenalkan diri dari Japrai, dosennya mungkin atau sering-sering ikut acara begitu. Dan yang lebih membuat saya lagi harus datang ke sini, ini model Pak. Karena ini teologi ya, tapi dalam penyelenggaraannya itu di bawah tanggung jawab Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, bukan di Departemen Agama. Ya, ini saya pernah teman dari UMI, saya cerita. Saya sekarang sambutan kurang bisa Pak, biasanya hanya nyanyi. Nah, jadi kalau saya sambutan bisa cerita saja seperti ini. Dia bilang, Pak bisa enggak kami pindah dari Departemen Agama ke LL Dikti? Saya bilang contohnya bisa itu sekolah teologi ya. Iya. Jadi kita jadikan contoh, jadikan model ini. Iya. Kan memang juga enggak tahu, ya tapi negeri kita begitulah Pak. Mestinya kan Departemen Pendidikan Tinggi itu satu saja. Nah, tapi kan kita Departemen Agama, Perhubungan, macam-macam lah. Nah, sehingga perguruan tinggi kita hari ini itu banyak, 4.600-an, sudah kurang sedikit, 6.400-an sekarang, dari 4.690 sekian. Bandingkan dengan Cina, Cina itu penduduknya 1,3 miliar, Indonesia 270, 1/6 dari penduduk Cina. Tetapi perguruan tinggi kita 2 kali lipat dari perguruan tinggi di Cina. Ini masalahnya memang. Nah. Yang berikutnya kenapa saya mau datang ke sini? Ini masih salah ini, masih kurang. Masa baru magister Pak, malah doktornya. Ini baru program pasca sarjana tapi program magister. Oh ada. Kenapa enggak digabung? Oh tapi ada program doktornya ini. Tapi kan dipisah ya, ada promosi. Tapi kalau wisuda enggak sama-sama. Sekalian sama-sama lah Pak. Nah. Kenapa kalau sama-sama Pak? Ketika seorang dokter naik ke panggung, itu S2 mengatakan saya juga mau dokter. Orang tuanya di belakang yang S1, dia sudah mengatakan anak saya tidak akan saya suruh berhenti sebelum dia dokter.
Jadi ketika mereka naik ke sini itu iklan, Pak. Iya. Saya kira lain kali, kapan dia wisuda itu? Sudah promosi tiap ini? 2 kali. Berapa mahasiswa doktor sekarang? 60. Wah, bagus, Pak. Profesornya berapa di sini? Baru 2. Ini juga bermasalah. Baru 2 profesor, mahasiswa programatornya 60. Berarti 1:30. Nggak boleh, Pak. Artinya apa, Pak Ketua? Promosikan supaya cepat ada yang profesor juga. Iya. Adakah di sini doktor senior? Lektor kepala, belum profesor. Tapi sudah doktor. Kan tidak harus lektor kepala untuk profesor. Lektor kan bisa loncat dari lektor ke profesor. Bisa toh? Sama dengan dari asisten ahli ke lektor kepala. Kan bisa begitu. Loncat aja, Pak. Ya. Mohon maaf, kalau boleh saya tahu di panggung ini berapa orang dokter di sini? Angkat tangan. Maaf ya, maaf. Woi, banyak. Saya beritahu Bapak Ibu sekalian. Barang siapa dokter dan tidak mengurus guru besarnya, dia telah menzolimi dirinya dan keluarganya. Bahaya itu, Pak. Jadi nanti tolong bikin status. Di WA-nya bikin status. Barang siapa dokter yang tidak mengurus guru besarnya, dia telah menzolimi dirinya dan keluarganya. Maaf, Pak. Saya punya banyak teman dari agama Kristiani. Bahkan kami di kampung saya itu kampung. Itu banyak teman saya satu angkatan saya dari pendeta. Rasanya memang sama dengan ustaz, Pak. Beda itu ustaz kalau sudah doktor dengan kalau belum. Saya kira pendeta juga begitu. Beda itu. Apalagi kalau pendetanya profesor doktor. Pasti lebih asik lagi. Ya. Jadi teman-teman yang belum berpikir untuk jadi profesor, kembalilah ke jalan yang benar. Ini belum sambutan, baru pembukaan ini, Pak. Anda semua wisudawan wisudawati yang saya hormati. Era kita hari ini menjadi sangat-sangat berbeda. Anda semua harus menanggung risiko karena Anda terlambat lahir. Karena Anda terlambat lahir, maka Anda mendapatkan era yang disebut dengan hari ini, era Industrial Revolution 4.0. Yang kemudian dengan era itu muncul lalu kemudian orang berpikir bahwa perkembangan teknologi yang menyebabkan disrupsi. Ciri disrupsi itu adalah perubahan yang sangat cepat. Bahkan sering perubahan itu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Ini masalah kita. Adik-adik semua adalah calon bahkan sudah ada yang jadi pendeta. Ternyata tantangan beratnya era revolusi industri 4.0 adalah faktor atau masalah kemanusiaan. Kalau perkembangan teknologi ini, perubahan era ini akibat disruption diakibatkan oleh teknologi, tidak dikontrol oleh nilai-nilai kemanusiaan, maka dia akan menjadi sangat-sangat berbahaya untuk kemanusiaan. Itulah sebabnya sehingga pagi-pagi hari Jepang sudah memperingatkan. Makanya mereka menyebut Industrial Revolution 4.0 harus diiringi dengan Society Revolution atau Humanity Revolution 5.0. Jadi revolusi industri 4.0 harus digandengkan dengan revolusi sosial 5.0. Ini tanggung jawabnya para pendakwah, para penginjil. Coba lihat, kita bangsa ini sekarang hati-hati. Yang jadi persoalan sekarang adalah kita merebut kemerdekaan ini dengan rasa kebersamaan, kebersatuan yang luar biasa, Pak.
Masalah kita sekarang, bisa saja bangsa ini menjadi bubar karena justru kita dipecah belah. Ini persoalan kita. Dan sangat mudah memecah belah orang sekarang. Dengan medsos saja selesai. Berita-berita media sosial itu akan sangat membahayakan. Karena kenapa? Makanya perlu dibekali ini. Oleh sebab itu masing-masing pemuka agama harus bertanggung jawab untuk umatnya. Agar kebersamaan, rasa kebangsaan yang pernah menyebabkan negara ini merdeka, itu bisa kita pertahankan kembali. Nah, Anda semua, Anda punya tugas itu. Oleh sebab itu bercita-cita dan berkeinginanlah untuk menjadi pahlawan-pahlawan bangsa melalui karir Anda sebagai pendeta atau sebagai apapun Anda nanti di masyarakat, sebagai tokoh masyarakat. Jadilah pahlawan. Karena kalau tidak ada yang bercita-cita seperti itu, lalu kemudian siapa pahlawan-pahlawan yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini di masa depan, dan di mana bahwa persoalan itu akan menjadi sangat-sangat cepat, sangat-sangat sensitif karena akibat perkembangan teknologi. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kabar buruk hari ini. Kabar buruknya adalah buta huruf sekarang bukan lagi karena tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Itu adalah buta huruf masa lalu. Buta huruf hari ini Ananda semua ada 4, minimal 3. Yang pertama, kalau seorang, saya sering mengatakan gini, kalau seorang profesor, seorang ulama, seorang dai, seorang pendeta tidak memahami teknologi, dia adalah pendeta ulama yang buta huruf. Gak bisa. Teknologi menjadi sangat kita butuhkan hari ini. Walaupun kalau bermasalah tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, teknologi akan merusakkan kita. Tapi kita tidak boleh lari dari teknologi, karena teknologi adalah keharusan hari ini. Bersahabatlah dengan teknologi, dengan demikian kita bisa mengontrol segalanya. Itu buta huruf yang pertama. Buta huruf yang kedua, kalau hari ini kita tidak bisa memahami bahasa dunia. Era menjadi sangat terbuka. Tidak ada batas antara satu negara dengan negara yang lain secara jelas. Antara satu benua dengan benua lain sudah menjadi sangat-sangat homogen. Terkoneksi semuanya. Artinya apa? Pergaulan kita adalah sudah pergaulan global. Di dalam satu jamaat bisa saja 2-3 tahun ke depan Pak, 50%-nya orang asing. Jadi kalau pendetanya hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, buta huruf dia. Paling tidak jamaahnya mau cari kemana? Karena kita sudah global. Jadi hari ini kuasai bahasa. Bahkan di tempat lain hari ini, di Amerika, Australia, Jepang, Filipina, Singapura, Malaysia bahkan, dibutuhkan para pendeta-pendeta yang global. Tapi berita buruknya lagi, nggak bisa jadi pendeta yang baik di Amerika dengan menggunakan bahasa Toraja. Nggak bisa. Nggak bisa. Buta huruf yang kedua itu. Jadi kalau ada pendeta yang hanya menguasai bahasa pertama dan ketiga, bahasa pertama bahasa Indonesia Pak, bahasa ketiga bahasa daerah, bahasa kedua itu bahasa asing. Makanya Singapura, Malaysia, Filipina itu mereka lebih maju daripada Indonesia. Kenapa? Karena mereka memiliki second language, bahasa kedua. Kita hanya first language and third language, bahasa pertama dan bahasa ketiga. Diloncati itu bahasa kedua. Makanya susah kita maju Pak. Oleh sebab itu Bapak sedikit reorientasikan kurikulum. Agar kurikulum kita bisa global teknologi, bisa bahasa. Dan yang ketiga, humanity, kemanusiaan. Bukankah seorang pendeta, seorang ulama, seorang kiai, ketika dia berdakwah harus menjadi contoh dari apa yang dia ucapkan. Oleh sebab itu, kemanusiaan, akhlak kita hari ini menjadi sangat-sangat penting. Sebetulnya kehadiran perguruan tinggi seperti ini justru akan menjadi penyeimbang perkembangan teknologi yang ada hari ini.
Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan selamat Pak atas wisuda sarjana dan magister. Mudah-mudahan satu saat, walaupun saya bukan lagi kepala lembaga, diundang ke sini untuk datang menyanyi. Nah, ketika itu nanti sudah ada S1, S2 dan S3. Saya ingin menyaksikan itu, tapi yang lebih penting lagi, saya menyaksikan bahwa di sini semua yang doktor sudah menjadi profesor. Terakhir, wisudawan wisudawati, orang Toraja bilang begini, every morning you have only 2 choices. Kamu hanya punya 2 pilihan. Yang mana ke S1, ini atau ini? Di belakang. Ini untuk yang S1. S2 kan sudah bahagia semua tadi. Enggak perlu diceramai kalau itu. Saya ulangi, every morning you have only 2 choices. Setiap pagi kamu hanya punya 2 pilihan. The first choice, continue your sleep with your dreams. Lanjutkan tidurmu bersama mimpi-mimpimu. And the second choice, pilihan kedua, wake up early in the morning and then chase and do your dreams. Bangun cepat besok pagi, lalu kejar dan kerjakan mimpimu. Dream is one of important thing for you. Mimpi itu sesuatu yang penting buat Anda. But the most important thing for you, how can you do and how can you chase your dreams? Mimpi memang penting, tapi yang lebih penting dari mimpi adalah bagaimana mengerjakan dan mengejar mimpi. Kejar mimpimu agar kamu satu saat lebih membahagiakan lagi orang tuamu, membahagiakan dirimu, membahagiakan alma matermu. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk pembacaan surat keputusan bagi program Stratum 1. Surat keputusan nomor 183 garing SK garing STFTJ garing 9 Romawi garing 2021 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan 1 jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Kepmendiknas nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat keputusan BAN PT Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 367/SK/BAN PT/Akret/PT/4 Romawi /2021 tanggal 27 April 2021. 4. Izin penyelenggaraan Ditjen Bimas Kristen nomor 420 tahun 2018. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFTJ Jafrai pada tanggal 7 September 2021 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 11 September 2021. 2. Program mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar tanggal 11 September 2021, Ketua STFTJ Jafrai Makassar, Pendeta Dr. Ivan THJ Weisman M.Hum. Lampiran surat keputusan tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, Sabtu tanggal 11 September 2021. Program Sarjana Stratum 1, Konsentrasi Teologi. 1. Immanuel Gerhard Rilan Duma Salombe, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dua, Juliarto, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga, Francisca Lempati Boyong, predikat kelulusan sangat memuaskan. Empat, Geoffrey Vanuel, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Jenny Tefbana, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Lydia Dima Sampai Parang, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Petrus Alokavani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Suryani Ranu, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Adrian Ibrahim, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. Antonius Randan, predikat kelulusan dengan pujian. 11. Orias Malaipada, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Albertin Mega Tangkemali, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Anugerah, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Tepuk tangannya peserta hadirin belum terlalu semangat. 14, Betsy Turu Padang, predikat kelulusan, sangat memuaskan. Supaya wisudawan maju dengan semangat. 15, Claudio Andre, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 16, Daniel Gunawan, predikat kelulusan dengan pujian. 17, Daud Walter Bolhui, predikat kelulusan dengan pujian. 18, Desembrianus, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 19, Irene Marsa Sambara, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 20, Gilbert Ojaha, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 21, Hana Olivera Makankama, predikat kelulusan dengan pujian. 22, Haeser Lisanias, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 23, Imelda Gisela Asa, predikat kelulusan dengan pujian. 24, Marnika Jud, predikat kelulusan dengan pujian. 25, Nindira Delin, predikat kelulusan dengan pujian. 26, Priscilla Riovin Rondonuwu, predikat kelulusan dengan pujian. 27, Renaldi Hengrow, predikat kelulusan dengan pujian. 28, Rulan Boy Wasanggai, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 29, Santoso Kusnadi, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 30, Susan Sintike Deborah Suan, predikat kelulusan, sangat memuaskan. 31,
31 Swensen Farsen Saisap, predikat kelulusan dengan pujian. 32 Francisca Esti Sibi, predikat kelulusan dengan pujian. 33 Jeane Jelita Mesah, predikat kelulusan dengan pujian. 34 Billy Guido, predikat kelulusan sangat memuaskan. 35 Esther Rindiani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 36 Marius Aweida Gobay, predikat kelulusan sangat memuaskan. 37 Pretty Brenda Tomboku, predikat kelulusan dengan pujian. 38 Berikut adalah konsentrasi pendidikan agama Kristen. 38 Serlina Seleng, predikat kelulusan sangat memuaskan. 39 Ezra Jevanya, predikat kelulusan sangat memuaskan. 40 Heri Kurniawan, sangat memuaskan. 41 Liu Susa, predikat kelulusan sangat memuaskan. 42 Rosdiana Lobang, predikat kelulusan sangat memuaskan. 43 Julius, predikat kelulusan sangat memuaskan. 44 Sartika Tulak, predikat kelulusan sangat memuaskan. 45 Natalia, predikat kelulusan sangat memuaskan. 46 Set, predikat kelulusan sangat memuaskan. 47 Kartika Kesya, predikat kelulusan sangat memuaskan. 48
48, Veronica Herring, predikat kelulusan sangat memuaskan. 49, Endriana Putri, predikat kelulusan dengan pujian. Ephraim Natu Makassar, predikat kelulusan sangat memuaskan. 51, Fani Oktavianti, predikat kelulusan sangat memuaskan. 52, Debbie, predikat kelulusan dengan pujian. 53, Anastasia Triluin, predikat kelulusan dengan pujian. 54, Angelina Berliana, predikat kelulusan sangat memuaskan. 55, Fali Isyelin Manafe, predikat kelulusan sangat memuaskan. 56, Hermina Marwa, predikat kelulusan sangat memuaskan. 57, Ika Nurdiana, predikat kelulusan sangat memuaskan. 58, Mulyani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 59, Natalia Randan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 60, Novita Tanan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 61, Nursani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 62, Octavianus, predikat kelulusan sangat memuaskan. 63, Realia Yemima, predikat kelulusan sangat memuaskan. 64, Susanti, predikat kelulusan dengan pujian. 65, Wiwin Esterlina, predikat kelulusan sangat memuaskan. Konsentrasi pelayanan anak dan remaja. 66,
Veronica Lakapada, predikat kelulusan sangat memuaskan. 67, Omi, predikat kelulusan sangat memuaskan. 68, Nova Kartika Lobalu, predikat kelulusan sangat memuaskan. 69, Grace Sagita Bareta, predikat kelulusan sangat memuaskan. 70, Berlina Bani, predikat kelulusan sangat memuaskan. Masih tinggal sedikit Bapak Ibu, jadi tepuk tangannya mohon lebih keras lagi. 71, Balang Hengki Christian, predikat kelulusan sangat memuaskan. Akhirnya. 72, Vivi Herawati, predikat kelulusan dengan pujian. 73, Widya Krisdianti, predikat kelulusan sangat memuaskan. Konsentrasi musik gerejawi. 74, Maya Asfira Yon, predikat kelulusan sangat memuaskan. 75, Mien Asmita, predikat kelulusan sangat memuaskan. Yang ini bergembira 2 orang karena di dalam kandungan juga bersuka cita. Naomi Novelin Adi, predikat kelulusan sangat memuaskan. 77, Ofridus Boy, predikat kelulusan sangat memuaskan. 78, Stanley Furima, predikat kelulusan sangat memuaskan. 79, Kristi Deborah Lukas, predikat kelulusan sangat memuaskan. 80, Berta Natania, predikat kelulusan dengan pujian. 81, Yosua, predikat kelulusan sangat memuaskan. 82, Efraim Tonai, predikat kelulusan sangat memuaskan. 83, terakhir, Rifka Juliana Uluk, predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian nama-nama yang diwisuda hari ini.
Ikrar janji alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Para wisudawan wisudawati disilakan berdiri. Janji alumni. 1. Kami alumni STFT Jafrai berjanji akan menjunjung tinggi nama Allah serta memelihara nama baik alma mater tercinta. 2. Kami alumni STFT Jafrai berjanji akan bertanggung jawab dengan penuh dedikasi untuk menggunakan dan menyumbangkan pengetahuan yang telah kami miliki untuk kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama manusia. 3. Kami alumni STFT Jafrai berjanji akan melayani sebagai hamba Allah yang setia dan tekun sampai hayat kami. Menyanyikan Mars Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar.
Doa pengukuhan oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini boleh melaksanakan wisuda program pasca sarjana dan sarjana. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu sehingga pada hari ini telah diwisuda mahasiswa yang selama beberapa tahun menjalani masa studi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Terima kasih atas pertolongan, pemeliharaan, penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, secara khusus kepada orang tua, wali, sponsor yang terus mendoakan mereka, berkorban, membiayai, mendukung secara moral, material selama masa studi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat anugerah Tuhan senantiasa. Saat ini ya Tuhan, kami mengukuhkan para wisudawan ini sebagai alumni, sebagai hamba-hamba Tuhan yang siap diutus di lapangan kerja, pelayanan, lembaga-lembaga gereja, sekolah, dan instansi lainnya. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam mengembangkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, penuh integritas, dan penuh iman percaya bergantung kepada Tuhan, hidup dalam kesucian, dan senantiasa menjaga nama baik alma mater, terlebih lagi hidup memuliakan Tuhan. Dan kami terus mendukung dalam doa, biarlah para wisudawan ini dan para alumni ini boleh menjadi kebanggaan, tidak hanya bagi orang tua alma mater, tapi terlebih lagi juga bagi bangsa, negara, masyarakat, dan bagi kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Para wisudawan wisudawati disilahkan duduk kembali. Sambutan. Sambutan pertama, kesan dan pesan wakil orang tua wisudawan oleh Ibu Pendeta Jelti Suladi STH, didahului menyanyi solo oleh wisudawati Eiren Marsha Sambara.
kasih. Hari ini adalah satu hari kebanggaan bagi kami. Saya berdiri di sini, saya tidak dapat untuk berkata, tapi hanya katakan terima kasih kepada Tuhan. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Pendeta Ivan Wisman. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, Insinyur Samuel Arnold Saputra. Yang terhormat Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda. Yang kami hormati Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9, Profesor Dr. Jasrudin. Yang terhormat Kepala Bimas Kristen Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Anda Merlin Narai. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan staf Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Yang kami hormati para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sindak, yang kami tidak sebutkan satu persatu hari ini. Yang kami hormati para panitia wisudawan. Yang kami banggakan seluruh organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Jeffrey Teologi Jeffrey Makassar. Yang kami hormati hadirin dan undangan, serta orang tua wali para wisudawan, wisudawati yang kami muliakan, serta anak-anakku, para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama kami menaikkan pujian syukur kepada Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini dapat memperkenankan kita boleh hadir di tempat ini dengan kebanggaan, dengan sukacita. Kami bersama-sama orang tua. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata mewakili dari orang tua wisudawan dan wisudawati. Kami sebagai orang tua ingin mengucapkan dan menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kami kepada anak-anak kami yang telah berhasil melewati proses pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Proses luar biasa yang Tuhan beri untuk masing-masing anak kami, membuat karakter mereka dibentuk, membuat anak-anak kami bisa memiliki kontribusi bagi gereja dan pelayanan, serta memiliki kompetensi yang besar dari firman Allah. Dalam kesempatan yang sungguh membanggakan dan membahagiakan kami hari ini, kami selaku orang tua wisudawan wisudawati menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, kepada Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, para dosen dan staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar, serta seluruh sivitas akademis Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Makassar. Yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuan, serta telah memberikan bimbingan dan berbagai fasilitas yang disediakan dengan penuh kesabaran dan perhatian kepada putra-putri kami, sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan gelar pendidikan dan bergelar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Pada akhirnya, untuk anak-anak kami, putra-putri kami tercinta, Tuhan sudah memberikan kasih karunia yang luar biasa untuk kalian. Sudah memberikan ilmu lewat pembelajaran selama kurang lebih 4 dan 5 tahun di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Mari gunakan ilmu yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pasti akan menyertai dengan luar biasa dimanapun anak-anak pergi dan berada dalam pelayanan. Serta yang menjadi tema adalah sampai kapan kita mau melayani Tuhan.
Saya hanya katakan kepada anak-anakku hari ini, sampai nafas engkau yang terakhir, layani Tuhan dengan setia, layani Tuhan dengan taat, layani Tuhan dengan hati yang tulus. Saya percaya kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan tetap menyertai kita dan tetap setia terus dimanapun Tuhan bawa engkau melayani. Dan tetap takut akan Tuhan karena dari sana sumber berkat dan akal budi. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Dan akhirnya kami mengundang para anak-anak kami wisudawan dan wisudawati untuk bisa bangkit berdiri. Kita bisa balik ke belakang, menghadap orang tua kita. Dan hari ini kalau kita boleh bisa menyelesaikan, yang pertama itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, lihat bagaimana perjuangan orang tuamu, bagaimana kasih sayang orang tuamu, bagaimana harapan-harapan dari orang tua kita. Di saat engkau ada belajar di STTV, di tempat ini, maka ada satu harapan agar kamu sekalian bisa menjadi orang-orang yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan. Dan hari ini Anda bisa angkat kedua jempol dan bisa katakan kepada orang tua, kepada kakakmu dan kepada siapapun hari ini yang hadir mewakili Anda, katakan, engkau adalah orang yang sangat hebat. Saya hitung dengan hitungan yang ketiga dan angkat jempol Anda dan katakan satu kata untuk orang tua kita. Engkau orang tua kami yang sangat hebat. 2, 3. Dan katakan terima kasih buat orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati dan sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai Makassar, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra, disilakan. Yang terhormat penyelenggara Kristen Kemenak Kota Makassar, Ibu Merpati Sampai Lilin. Beliau juga adalah alumni STT Jeffrey. Yang terhormat Ketua Umum GKII, Pak Daniel Ronda. Yang terhormat Ketua dan para wakil ketua STT Jeffrey beserta seluruh sivitas akademika, para undangan yang kami hormati. Di sini ada Pak Adri Masi beserta Ibu, selamat datang. Para orang tua mahasiswa
juga para wisudawan, wisudawati yang kami kasihi. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sebuah anugerah yang besar dan patut kita syukuri bersama kepada Tuhan oleh karena rahmat dan anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat kembali melaksanakan acara wisuda sarjana ke-47 dan pasca sarjana ke-33. Jika melihat situasi bangsa yang mengalami pandemi COVID-19 ini, maka hanyalah sebuah kasih karunia untuk dapat melaksanakan acara akbar ini. Bagi para orang tua, hari ini tentu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri untuk bisa mengantarkan anak-anak mereka meraih gelar sarjana dan magister. Sekalipun tidak mudah, namun mereka telah berjuang keras untuk dapat melihat putra-putri mereka sampai pada acara hari ini yang sangat membahagiakan. Memang ada sesuatu yang kurang kali ini. Saya lihat biasanya orang tua yang mengalungkan medali ya, tapi hari ini tidak. Ini sudah, kita juga harus mengucap syukur karena kasus pandemi ini menurun. Tadinya orang tua tidak diperbolehkan hadir, tapi menjelang hari H ini diperbolehkan. Kita patut bersyukur. Saya masih ingat anak saya itu waktu wisuda, bahkan cuma di depan komputer, foto sendiri dipajang. Dan kita bersyukur bahwa sampai hari ini juga kita bisa melaksanakan acara ini dengan protokol penuh, protokol kesehatan. Para wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi, izinkan saya selaku yayasan mengapresiasi kegigihan saudara-saudara. Sekalipun ada begitu banyak keterbatasan yang terjadi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 ini. Karena itu, saya mau mengucapkan selamat atas keberhasilan studi dan gelar yang telah kalian raih. Pakailah ilmu yang sudah didapatkan untuk membangun bangsa dan gereja Tuhan. Pada kesempatan ini saya juga ingin memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah berjuang sedemikian rupa sehingga acara akbar ini dapat dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih kepada pimpinan dan unsur-unsur pimpinan, para dosen, para karyawan-karyawati, rekan-rekan yayasan, gereja sahabat, para sponsor, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tanpa jeripayah Bapak Ibu, semua tentu tidak dapat menyaksikan peristiwa yang diselenggarakan siang hari ini. Kami selaku Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafri mendorong semua dosen dan karyawan-karyawati yang ada untuk terus melakukan yang terbaik dalam mengembangkan institusi pendidikan ini. Kami sebagai pengurus yayasan akan terus berjuang bersama-sama memikirkan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan SDM untuk masa depan STT Jafri yang lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati sebanyak 83 orang dan S2 sebanyak 10 orang, serta para orang tua keluarga yang turut bahagia. Kiranya ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dapat dikembangkan serta digunakan untuk kebaikan bersama dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan ketiga,
oleh Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Pendeta Dr. Daniel Ronda, disilakan. Tes. Bapak Ibu yang kekasih, selamat siang, shalom. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat kepada pimpinan STT Jeffrey Makassar yang dipimpin oleh Bapak Ivan beserta seluruh sivitas akademika, Ketua Yayasan Pendidikan Jeffrey dan seluruh anggota yayasan yang hadir, Pemimas Kristen Ibu Merpati, senang boleh hadir lagi, jumpa. Sebagai alumni yang mencintai alma mater pasti datang. Dan juga tentunya para pimpinan wilayah, daerah yang hadir saat ini, para pendeta yang hadir undangan, dan juga Ketua STT Intim ya, hadir Ibu, selamat. Dan juga Pak Adri, PGIW, sewakili orang tua dan teman-teman dari Misi SEMA yang hadir, baik yang akan mengajar maupun yang jadi saat ini masih menunggu proses Ibu Lisa, thank you sudah datang di Makassar. Dan juga tentunya orang tua yang hadir pada hari ini dan juga yang menyaksikan mungkin nanti di acara rekaman. Dan yang berbahagia tentunya para wisudawan. Saya senang sekali wajah mereka berbahagia, mereka bangun pagi, ada yang jam 3, ada yang jam 2, untuk ke salon dan saya berharap saudara minum vitamin dengan baik, tidak roboh ya gara-gara terlalu pagi. Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat untuk para wisudawan atas pencapaian ini. Saya merasa bangga selalu atas apa yang telah terjadi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena tadi malam juga saya sudah memberikan banyak hal untuk khusus kepada mahasiswa. Yang saya ingin pesankan sekali lagi untuk para wisudawan, hayatilah nilai-nilai daripada STT Jeffrey sebagai seorang yang disebut alumni. Apakah nilai-nilai core values daripada STT Jeffrey? Walaupun ada banyak yang sudah disampaikan atau disebutkan, tetapi saya berharap para alumni ketika ke ladang Tuhan setialah dalam pelayanan. Yang kedua, rela menderita dan berkorban. Jadi prinsip rela menderita dan berkorban adalah core value, nilai utama daripada pendirian sekolah ini bagi para alumni. Kemudian yang ketiga, beranilah membuka ladang-ladang baru. Beranilah memulai pelayanan. Yang keempat, semangat berkobar-kobar. Jangan pernah kendor dengan mengandalkan kuasa dan pimpinan daripada Roh Kudus. Kemudian untuk pesan untuk para pimpinan STT dan juga seluruh sivitas akademika yang telah melaksanakan perkuliahan secara rutin. Kami mengucapkan selamat atas pengabdian dan tugas. Tantangan terbesar kita adalah digitalisasi perkuliahan. Inilah yang harus kita antisipasi dan terus kita berikan perhatian untuk investasi. Karena saya senang melihat buku tahunan ada Jeffrey Studio. Saya berharap ini menjadi suatu yang sangat serius dikerjakan. Karena kami di kantor pusat sedang mengembangkan juga digitalisasi pelayanan. Karena dunia tidak akan, walaupun banyak gembala-gembala kami berkata, kami belum berbuat kegiatan apa-apa, menunggu virusnya pergi. Dan saya katakan dia tidak akan pergi.
dia akan tinggal sampai Tuhan Yesus datang. Tapi mungkin dalam arti dia turun pangkat dari pandemi menjadi endemi. Artinya dia akan seperti penyakit demam berdarah, tiap tahun akan muncul. Tapi tidak seganas itu. Tetapi saudara, kita tidak bisa menanti kembali situasi seperti sedia kala. Kita harus sudah terpanggil untuk melakukan digitalisasi perkuliahan. Dan ini menjadi tantangan untuk para dosen, para hamba Tuhan, untuk melihat betapa luasnya dan cakupan yang bisa kita jangkau lewat digitalisasi perkuliahan ini. Profesor Jasrudin tadi di LL Dikti mengingatkan juga tentang pentingnya etika. Panggilan STT Jeffrey adalah untuk memberikan literasi, terutama menjadi warganet, netizen yang baik, yang memberikan nilai-nilai etika ke dunia yang baru ini. Dunia yang sudah memang disruption, sudah terjadi, tetapi menjadi sesuatu yang masif kita masuki pada waktu pandemi ini. Ini panggilan untuk mencerdaskan semua kita. Karena hoax tidak peduli gelar. Ada banyak profesor juga kena hoax. Jadi jangan pikir orang pintar tidak kena hoax. Semua orang bisa kena. Itu yang harus kita kampanyekan. Memberi komentar-komentar yang positif, konstruktif di status-status media sosial kita. Ini panggilan etika baru. Kalau Hans Kung mengingatkan kita untuk global ethics, panggilan itu. Tapi kita sekarang ada panggilan baru untuk beretika dengan baik di media sosial kita. Dan inilah yang menjadi tantangan terbesar gereja kita. Kemudian yang pesan yang kedua untuk lembaga STT Jafrey. Marilah kita mendukung tema gereja. Dalam hal ini gereja pendiri, dan tentunya kita beraliansi untuk mendukung visi misi gereja 5 tahun ke depan, yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Panggilan ini adalah panggilan yang besar yang perlu kita garap sehingga kantong-kantong Kristen kita, di mana mereka sekarang misalnya, saya sebut secara nyata di Papua, orientasi politik lebih kuat daripada orientasi keagamaan dan kerohanian. Orang-orang yang dipuja di pedalaman adalah orang-orang yang bawa uang, bukan yang bawa Alkitab. Hari ini terjadi disorientasi seperti itu. Sehingga kita perlu mengingatkan panggilan ini ke kantong-kantong Kristiani kita yang sudah mengalami disorientasi pemahaman tentang kehidupan dan pemaknaan akan tujuan Tuhan menaruh manusia di dunia ini. Inilah yang menjadi tantangan STT Jeffrey dan gereja-gereja untuk bersinergi, untuk mendengarkan stakeholder kita, para gereja, denominasi gereja. Dan saya berharap diundang mereka untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga STT yang ada tidak menjadi ivory tower, menara gading, yang kalau orang di Amerika bilang, jangan sampai seminari atau sekolah teologi menjadi cemetery, kuburan yang kelihatannya indah tapi tidak pernah menjawab apa yang terjadi di lapangan. Inilah yang menjadi tantangan daripada lembaga ini, dan kiranya kita semua
membawa komitmen nilai-nilai yang sudah dianut oleh Jeffrey, terus kita bawa ke abad ke-21 ini. Untuk para wisudawan sekali lagi selamat atas pencapaian ini, dan untuk orang tua wali selamat, dan ketika sampai ke rumah masing-masing adakanlah syukuran, mengucap syukur ke atas kebaikan Tuhan. Jangan lupa kalau di Toraja potong babi, perpuluhannya tidak bisa dikirim ya, karena pahanya pasti jauh sekali. Biasanya pendeta dapat paha. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, dalam syukur ini doakanlah STT Jafrey supaya terus menerus gereja dapat mendoakan, orang tua terus mendoakan alma mater STT Jafrey tercinta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat, Shalom. Sambutan keempat oleh Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Ibu Merpati Sampeliling STH sebagai penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Makassar. Disilakan. Yang saya hormati orang tua kita, Ketua PGIW Sulselbara, Bapak Pendeta Adrimasi, salam sehat Pak. Yang juga saya hormati Ketua Sinode, Ketua Umum Gereja Gema Injil Indonesia, salah satu dosen favorit saya. Dan juga yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jeffrey, juga yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jeffrey bersama dengan seluruh sivitas akademika, bersama dengan seluruh Bapak Ibu dosen, dan yang juga yang saya hormati Ibu kekasih, Ibu Pendeta Dr. Lydia Tandirerung, Ketua STT Intim. Salam sehat Ibu. Ya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini, dan izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Pembimas Kristen Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini beliau tiba-tiba harus ke Tanah Toraja untuk mengantar siswa-siswi dari Papua belajar di IAKN Toraja dalam program Kami Cinta Papua. Jadi ada beberapa mahasiswa dari Papua yang belajar di Toraja, dan hari ini Ibu Pembimas sedang mengantar, dan kemudian itu diserahkan kepada saya untuk mewakili beliau. Tapi kiranya kehadiran saya tidak menurunkan rasa hormat kepada Kementerian Agama, karena yang diutus adalah alumni STT Jeffrey yang notabene-nya bukanlah seorang lulusan terbaik yang kemudian lulus dengan nilai-nilai pas-pasan, tetapi saya bersyukur boleh hadir bersama dengan Bapak Ibu dosen hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati. Hari ini kehadiran ini Bapak Ibu diberikan pengakuan oleh lembaga sehebat STT Jeffrey, mengakui bahwa Bapak Ibu sekarang sudah jadi sarjana-sarjana teologi dan juga adalah master-master teologi.
Tadi ketika nama saya ingin disebut, Ibu Beatrice tulis nama saya, dia sudah hafal nama saya, tetapi mungkin dia ragu-ragu menulis detail saya. Saya langsung tulis STH, Sarjana Teologi. Saya agak merinding mendengar kata master, Bapak Ibu. Dan itu mungkin yang membuat saya tidak selesai-selesai S2. Karena di pikiran saya, master itu benar-benar master. Lebih-lebih lagi ketika di atasnya doktor, ya benar-benar doktor. Jadi ketika saya merasa belum siap untuk menjadi seorang master misalnya, maka saya sama sekali tidak akan bermain-main dengan itu. Saya akan sangat menghargai titel itu. Maka Bapak Ibu, perjuangan yang sekarang yang diharapkan adalah sumbangsi Bapak Ibu. Sumbangsi Bapak Ibu bagi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, dan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, harapan saya sebenarnya selama ini bergelut di Kementerian Agama, yang kemudian notabene harus berhadapan dengan orang-orang di luar kita, saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Maka memang kita perlu mempertontonkan kekristenan yang elegan. Kekristenan yang bisa membawa pengaruh. Tetapi alangkah kadang-kadang saya merasa agak dalam tanda kutip agak malu ketika yang dibicarakan di tingkat pemuka-pemuka agama adalah persoalan antar kita umat Kristen. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu, maka kadang-kadang ya saya hanya di lingkup Kota Makassar, tetapi kadang-kadang itu terjadi, kadang-kadang saya hanya tunduk dan berpikir kenapa kita tidak menampilkan sebuah kekristenan yang membawa pengaruh yang baik. Bukan berarti bahwa tidak semuanya seperti itu, tetapi mungkin itu menjadi PR kita bersama, bahwa walaupun kita berbeda-beda di Kementerian Agama 323 denominasi gereja, di Kota Makassar ada sekitar 70 denominasi gereja, tetapi kita tetap menyatakan kesatuan hati dalam hal ketika kita sedang menyatakan pelayanan kita keluar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang misalnya bersiap menghadapi namanya revolusi industri 4.0, tiba-tiba kemudian kita diserang oleh wabah COVID-19. Maka semuanya itu memberikan kita kemampuan untuk tetap bisa melayani Tuhan di dalam segala keadaan apapun itu. Mungkin saya ingin sedikit curhat, maafkan saya. Selama masa pandemi COVID-19, dalam masa-masa kebetulan kami di Satgas COVID-19, ya. Setiap kali ada umat Kristen yang meninggal, yang pertama kali saya tanyakan kepada teman-teman, apakah ada pendetanya yang melayani? Dan memang seringkali tidak ada. Dan pernah ada satu yang membuat saya agak miris sekali ketika seorang ibu, seorang anak harus memakamkan sendiri ibunya. Pada saat waktu itu agak sedikit, langsung saya terlambat datang, dia sudah mulai upacara sendiri memakamkan ibunya, saya hanya maaf saya terlambat datang. Tetapi ketika saya pulang dan ibu yang bersama dengan saya, seorang pengawas berkata, "Ibu, mungkin sudah saatnya nanti
kita tidak perlu lagi pemimpin-pemimpin rohani, kita bisa menguburkan orang keluarga kita sendiri. Saya bilang, enggak Bu, kita tetap butuh pimpinan rohani. Kita tetap membutuhkan mereka berdiri di depan dalam masa apapun itu. Pemimpin-pemimpin rohani tetap harus berdiri di depan membawa umat, berdiri di depan ketika dalam masa-masa yang nyata yang baru kita lewati, di mana ketika mereka mengalami masa-masa isolasi mandiri dan tidak ada pendeta atau rohaniwan dari gereja yang mendampingi mereka. Jadi mungkin masa ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kehadiran Bapak Ibu benar-benar sangat dibutuhkan. Kehadiran pimpinan-pimpinan rohani benar-benar sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sesama alumni yang saya kasihi, kedepannya ini ketika Bapak Ibu mungkin saya hanya berharap kalau sudah tamat seperti ini mungkin sudah berpikir mau kerja di mana, ya. Saya pasti berpikir kalau seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, yang sudah benar-benar bergumul dengan Tuhan untuk melayani, pasti tidak menganggur. Itu tidak mungkin menganggur. Itu tidak akan mungkin menganggur Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu sudah bergumul dengan Tuhan. Tuhan yang memilih Bapak Ibu, Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu untuk masuk ke dalam satu bidang pelayanan. Tidak harus mungkin menjadi pejabat-pejabat gereja, tapi begitu banyak ladang-ladang seperti tadi Bapak Pendeta Daniel katakan, membuka ladang-ladang baru, yang pastinya bukan ladang-ladang gereja baru, pasti bukan itu, tetapi ada bidang-bidang lain, begitu banyak. Ya, saya pikir pelayanan yang Tuhan kasih itu sebanyak jumlah manusia di bumi ini yang harus kita layani. Bidang-bidang pelayanan di luar sana terlalu banyak, tinggal kita yang kemudian akan melihat Tuhan, Engkau menaruh saya di mana. Tuhan, Engkau menginginkan saya melayani di bidang apa. Dan kita punya banyak kesempatan untuk membawa pengaruh nilai-nilai hidup kekristenan di tengah-tengah dunia. Saya sangat berharap ini mungkin warning untuk diri saya juga dan mungkin untuk kita semua Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, bahwa menjadi seorang pemimpin rohani adalah ketika kita mampu menghidupi nilai-nilai itu dulu, nilai-nilai kekristenan, dan setelah itu kita bisa membawa pengaruh yang banyak buat orang lain. Saat ini kita bisa melakukannya lewat media sosial, membawa pengaruh nilai-nilai kekristenan ke kehidupan banyak orang, mengajak sebanyak mungkin orang untuk bisa menghidupi nilai-nilai Kristen, memperkenalkan mereka kepada kebenaran yang sejati dalam hidupnya. Ya mungkin itu, dan kemudian juga mungkin dari saya seperti tadi sekali lagi Bapak Pendeta Daniel bilang, semoga kehadiran salah satu perguruan tinggi itu tidak menjadi, tetapi bila menjadi membawa sumbangsih. Saya tahu STT Jeffrey sudah sekian lama berdiri di Kota Makassar, ya di Kota Makassar. Tetapi mungkin kenyataan yang ingin saya mau sampaikan ke kita mungkin, dan dengan ini mungkin para dosen bisa memikirkan ke depannya. Salah satu fakta di kami di Kota Makassar bahwa ada begitu banyak sekolah negeri yang tidak punya guru agama. Saya kadang-kadang juga berpikir di Kota Makassar ada beberapa perguruan tinggi negeri, tetapi kok tidak ada yang bisa melihat itu. Ada yang sampai sekian banyak siswa, tetapi mereka tidak punya guru untuk. Dan itu kita tidak bisa ke pemerintah kota kita sudah berjuang, tetapi tidak semudah itu untuk mengangkat guru agama. Ternyata tidak semudah itu. Maka mungkin kalau ada yang mau magang atau mau praktek lapangan, ya mungkin bisa dikerjasama dengan kami di Kota Makassar supaya bisa mengutus teman-teman untuk bisa menanggulangi pendidikan agama di Kota Makassar yang benar-benar dalam tahun ini ada 4 guru agama yang pensiun, tahun depan akan ada lagi 4 yang pensiun, tahun berikutnya akan semakin pensiun, dan saya tidak yakin 5 tahun ke depan mungkin hanya akan tinggal belasan guru agama dari sekian ratus sekolah negeri yang ada di Kota Makassar.
dan itu kiranya menjadi bahan pemikiran kita bersama, bukan hanya kita letakkan kepada pemerintah, tetapi juga dari sumbangsi perguruan-perguruan tinggi bisa kita sama-sama bekerja melayani Tuhan lewat pendidikan agama di Kota Makassar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak selamat kepada para orang tua yang sudah berhasil mendukung anak-anak bisa selesai hari ini, juga kepada Bapak Ibu dosen yang juga oleh pendampingan mereka kita semua bisa berhasil hari ini. Terima kasih. Kira-kira jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Paduan Suara Gita Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar menyanyikan Mars Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9 dilanjutkan dengan parade lagu-lagu Nusantara.
Rapat Senat terbuka luar biasa ditutup oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-47 dan pasca sarjana ke-33. Sabtu 11 September 2021 bertempat di Maiko Hotel and Convention Center pada pukul 11.27 atas nama Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Dengan ini menutup secara resmi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketua dan para dosen meninggalkan podium. Hadirin disilahkan berdiri. Demikianlah seluruh rangkaian acara Wisuda Sarjana ke-47 dan Wisuda Pasca Sarjana ke-33 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Atas kehadiran dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Perhatian bagi para wisudawan untuk tidak bubar dulu, karena kita akan ambil foto, kalian lempar topi ke atas.
Ya. Silakan wisudawan untuk berdiri di tempatnya. Dan kita akan foto lempar topi. Ya, sesuai aba-aba. Yang masih terikat topinya dengan peneti atau dengan apalah begitu, bisa dilonggarkan dulu supaya sebentar bisa lempar topi. Iya, ya, silakan Ibu. Tolong ingatkan juga itu kuponnya tetap berapa ya tadi malam untuk Bagi yang akan mengambil makanan silakan tukarkan dengan kupon ya, dengan kupon yang ada di undangan. Jadi harap tidak menghilangkan kupon. Oke. Ya, semua sudah ready? Siap ya, sesuai aba-aba. Jadi lemparnya jangan terlalu tinggi, ntar kena ya. Itu sesuai aba-aba ya. Pak Ben, di tengah mau Pak. Sabar ya. Sabar, sesuai apa-apa. Tunggu. Siapa? Oke. Dalam hitungan ketiga. Siap ya? Belum. Sabar. Belum. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, ambil sendiri topinya. Ya, ntar dikembaliin. Oh, buang kepalanya kata. Ya, thank you semua. Shalom, bagi para wisudawan yang mau berfoto yang seperti yang